Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 10, saya Vira Permatasari dan rekan saya Mega Israhwati Putri. Di sini kami akan menyampaikan materi tafsir terkait pengertian dari sebuah pendidikan. Oke, secara umum ya, secara umum eh, kita mengenal pendidikan itu sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi. Dan itu mentransfer ilmu, intinya pendidikan itu secara umum kita kenal sebagai kegiatan untuk mentransfer ilmu dari uh, seorang pendidik ke peserta didik atau dari guru ke siswa atau dari orang tua ke anaknya. Nah, kegiatan pendidikan itu banyak. Jadi proses mentransfer ilmu itu banyak kegiatannya dari pelatihan, pengajaran, atau kegiatan yang berbau pendidikan yang lainnya seperti itu. Nah, dari pendidikan sendiri di sini tidak hanya terkait dengan ilmu-ilmu pengetahuan seperti akademik, contohnya seperti pelajaran-pelajaran formal lah, seperti pelajaran akademik di sekolah. Tidak hanya itu teman-teman. Jadi pendidikan itu banyak macamnya. Ada pendidikan tingkah laku, karakter seperti itu. Jadi sikap, tingkah laku, karakter yang kita miliki sekarang, kita juga mendapatkan dari orang lain. Nah, di situ merupakan proses pendidikan juga. Nah, sebagai umat Islam, kita sudah tahu ya bahwa Allah dan Rasul-Nya telah mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Nah, di sini kami akan menyampaikan sedikit tafsir dari beberapa ayat mengenai pendidikan. Yang pertama, tafsir surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Di sini surat Al-Isra ayat 23 berbunyi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kita baca pakai ini ya teman-teman, dengan menggunakan nada seperti membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi saya akan membaca menggunakan nada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, di sini di bawahnya sudah dipaparkan artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, di sini ini ya teman-teman, sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya di ayat Al-Quran surat Al-Isra bahwasannya wa qadha rabbuka. Nah, wa qadha di sini merupakan kata perintah yang mana kata ini sebuah perintah dari Allah kepada seluruh
umat manusia untuk menyembah Allah. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan Allah ta'budu illa iya, untuk tidak menyembah selain Dia. Dia di sini kembali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan bersikap baiklah kepada kedua orang tua. Nah, di sini di dalam surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan mengenai sikap kita terhadap kedua orang tua. Seperti itu. Jadi, bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua? Nah, dalam surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan bahwa kita sebagai seorang anak tidak boleh sekali-kali pun membentak kedua orang tua, meskipun dengan perkataan yang ringan, yaitu perkataan "ah", seperti itu. Biasanya kan banyak nih dari kita, misalkan disuruh sama orang tua, terus habis itu kita bilang, "Ah, apa sih?" Diingetin sama kedua orang tua, "Ah, apa sih, Bu, Pak?" Gitu kan. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Dalam surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan juga bahwasanya wala tanharhuma, ya, jangan menghardik keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima. Wa qul lahuma, dan berkatalah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang baik. Menghardik di sini eh, berarti membentak ya, teman-teman. Jadi kita nggak boleh bentak-bentak kedua orang tua ya. Jadi kita sebagai anak harus bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua. Nggak boleh sekali-kali meninggikan nada suara kita melebihi nada suara orang tua. Itu tidak boleh, teman-teman. Selanjutnya ada Al-Isra ayat ke-24. Wahfid lahuma janahan afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi teman-teman, di ayat sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh membentak kedua orang tua dan harus berkata yang baik-baik kepada keduanya. Dan di sini dipaparkan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di sini ada doa, terpapar sebuah doa untuk kedua orang tua. Jadi kesimpulan dari dua ayat ini adalah kita sebagai seorang anak, kita harus memuliakan kedua orang tua. Jadi selagi keduanya masih ada di dunia, masih hidup, jadi kita harus berbuat baik kepada keduanya. Begitupun nanti ketika keduanya telah tiada, kita juga harus senantiasa mendoakannya. Seperti itu. Selanjutnya ada surat Asy-Syu'ara ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alam nurabbika fina walidu walabitha fina min umurika sinin. Fir'aun menjawab, bukankah kami telah menyuruhmu di antara bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Nah, teman-teman, di sini surat Asy-Syu'ara ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun yang pada suatu hari datang kepada Fir'aun untuk memberi peringatan dan memberi penegasan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun ini merupakan rasul atau utusan Allah yang diutus Allah untuk membawa sebuah kebenaran. Namun Fir'aun mengelak atau membantah penegasan beliau berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, Fir'aun merasa sangat kecewa dengan Nabi Musa karena
Firaun merasa bahwa selama Nabi Musa kecil hingga Nabi Musa dewasa, Nabi Musa telah dibesarkan oleh Firaun dan keluarganya di dalam istananya. Oleh karena itu, Firaun merasa kecewa karena Nabi Musa tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Seperti itu. Maka di sini Firaun berkata kepada Nabi Musa, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?" Nah, kan seperti yang kita tahu bahwa Nabi Musa dari kecil ya, hingga beliau dewasa, hingga beliau diangkat menjadi rasul, Nabi Musa ini kan diasuh sama Fir'aun dan istrinya yaitu yaitu Bunda Asiyah seperti itu. Nah, di sini dengan penegasan Nabi Musa bahwa dirinya adalah rasul utusan Allah, nah Fir'aun merasa kecewa karena Nabi Musa di sini tidak menghormati Firaun sebagai Tuhan, tidak menganggap Firaun sebagai Tuhan, seperti itu. Nah, di sini Firaun merasa sangat berjasa kepada Nabi Musa karena pada waktu pemerintahan Firaun, Firaun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Nah, sedangkan istrinya sendiri menyelamatkan Nabi Musa atau mengangkat Nabi Musa sebagai anak yang ditemukannya di Sungai Nil. Nah, di situ Firaun merasa sangat berjasa telah menyelamatkan Nabi Musa seperti itu. Nah, dari situ seperti yang kita tahu juga, Firaun kan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika Nabi Musa memberikan penjelasan dan penegasan bahwa dirinya adalah utusan Allah dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, maka di situ Firaun merasa sangat kecewa dan marah, sangat marah sama Nabi Musa hingga berkata demikian. Seperti itu. Nah, dari dua ayat di atas, mohon maaf, dari 3 ayat di atas, surat Al-Isra ayat 23, 24, dan surat Asy-Syu'ara ayat 18, dapat disimpulkan bahwa sebuah pendidikan itu tidak hanya melulu kepada pendidikan akademi saja, tapi juga akhlak dan tingkah laku, atau pendidikan tidak hanya melulu kepada pendidikan jasmani saja, tapi juga pendidikan secara rohani. Nah, tadi di surat Al-Isra ayat 23 dan 24 dijelaskan bagaimana sih seseorang, mendidik rohaninya seseorang tuh gimana gitu, akhlaknya seseorang tuh kayak gimana, terutama kepada kedua orang tua seperti itu. Nah, di surat Asy-Syu'ara ayat 18 dijelaskan. Nah, di sini eh, sedikit dijelaskan bahwa pendidikan yang terpenting dari sebuah pendidikan bukan hanya pendidikan jasmani saja, tapi rohani juga, seperti yang dilakukan Firaun. Firaun tidak mendidik Nabi Musa secara rohani, tapi beliau mendidik Nabi Musa secara jasmani saja, seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, eh, tafsir surat Al-Baqarah ayat 31 dan An-Nahl ayat 16 akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Mega Israwati Putri. Kepadanya dipersilakan. Ya, langsung saja dari surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Perlu dipahami bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik semua ilmu pengetahuan baik yang ada di langit
hal tidak manusia, nama-nama benda, selain itu juga Allah Subhanahu wa taala adalah pendidik bagi semesta alam. Terkait tentang pendidikan, terlepas dari hal di atas, dapat ditafsirkan. Kata al-asma yang dimaksud dalam surah ini adalah nama-nama benda. Sengaja digunakan al-asma karena hubungan kuat antara yang menamakan dan yang dinamai. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana benda ciptaannya dan mengajarkan tentang segala sesuatu termasuk benda-benda yang selalu berkembang, dan kemudian Allah memberi ilham untuk mengetahui eksistensi nama-nama tersebut juga. Dari keistimewaan-keistimewaan, ciri khas, dan istilah-istilah yang dipakai. Dan ayat ini juga menginformasikan bahwa manusia dianugerahkan Allah untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda, dari nama fungsi dari api, fungsi dari angin, dan sebagainya. Dan juga dianugerahkan potensi untuk bahasa dan sistem mengajar bahasa kepada manusia. Bukan melalui dengan mengajar, bukan melalui dengan mengajar saja kata kerja, tetapi mengajarnya lebih dahulu nama-nama, karena dalam mengajar tidak selalu dalam bentuk mendiktekan sesuatu atau menyampaikan sesuatu kata atau ide, tetapi dapat juga dalam arti mengasah potensi yang dimiliki dan dapat melahirkan aneka pengetahuan. Lanjut untuk ayat An-Nahl, surah An-Nahl ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa 'allamatin wa bin najmi hum yahtadun, yang artinya dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Jadi dalam konsep pendidikan, para tenaga pendidikan menjadikan Al-Quran sebagai landasan untuk membentuk metode-metode yang terbaik guna yang menciptakan mutu pendidikanitas, menghasilkan berpendidikan tinggi, akhlakul pendidikan merupakan angka yang ditempuh dalam kegiatan. Telah menyediakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan yang sering disebut sebagai ayat tarbawi. Melalui ayat-ayat inilah tenaga pendidik harus menjadikan Al-Quran sebagai landasan utama untuk dalam proses mentransfer ilmu yang disebut dengan mengajar. Ya, yang bisa, dan seperti yang rekan saya bilang, pendidikan itu tidak hanya tentang jasmani, tapi bagaimana juga kita menjadikan pendidikan itu akhlakul karimah yang baik dan benar. Mungkin itu saja. Baik, teman-teman, sekian presentasi dari kami, dan sedikit di sini kami mengambil kesimpulan bahwasanya dari seluruh penjelasan kami tadi, bahwasanya pendidikan tidak hanya didapat dari ranah formal saja atau sekolah saja, dan pendidikan bukan hanya tentang jasmani, tapi juga kita harus mendidik rohani kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan sebaik-baik pendidikan bagi seorang muslim adalah pendidikan yang mana berpedoman kepada kitab suci dan kitab suci kita Al-Qur'an Al-Karim, dan juga hadis-hadis Rasul yang telah kita ketahui, seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sedikit quotes dari kami, pikiran adalah api yang harus dinyalakan, bukan bejana yang harus diisi. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan.
dari perkataan-perkataan kami. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.